Masya Allah. Mas Jamil, hari ini tema kita adalah hidup selalu on. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pastinya untuk bisa membuat hidup kita senantiasa on itu. Tadi merubah bertumbuh tadi Mas. Bergerak bukan On mengalir itu kan seperti bisa air. move on. Iya betul. Ya, kalau makanya saya buat buku judulnya On. Supaya kita move on, kita harus punya 4 on. On yang pertama kita harus punya vision. Vision. Ya, jadi punya visi pandangan ke depan. Visi on. Visi on. yang seperti apa? Kalau saya memberikan contoh di sini, visi itu kalau kita sebagai seorang muslim bukan tentang materi. Jadi bukan tentang Anda ingin punya mobil mewah, Anda ingin punya rumah mewah, bukan ya. Tapi sesuatu yang itu adalah bisa kita jadikan bekal ke akhirat. Maka kalau saya tulis ini, kita harus punya 2 visi. Visi akhirat dan visi dunia. Ya. Dan saya sudah memberikan contoh, saya visi akhirat saya adalah saya nanti begitu meninggal di surga kelak saya ingin memeluk Nabi Muhammad. Setiap pagi sebelum bangun subuh selalu saya kemudian merenung, kapan saya bisa memeluk Nabi Muhammad. Saya kangen. Ya. Karena saya iri sama Ukasah. Ukasah itu orang yang ketika Rasulullah mau meninggal dia sempat memeluk Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Rasulullah ketika sudah menjelang wafatnya itu dia ceramah di masjid dan kemudian Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang pernah aku sakiti, berdirilah, balas aku sekarang. Aku tidak mau menerima balasan itu di akhirat. Sampai mengucapkan 3 kali, baru kemudian Ukasah berdiri. Ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, demi ayah dan ibuku, andaikan kau tidak berucap 3 kali, aku tidak berdiri. Karena kau berucap 3 kali, berarti masalah ini penting bagimu. Dulu ketika perang Badar aku berdiri di dekatmu. Dan entah sengaja entah tidak tongkatmu itu mengenai tubuhku. Sakit ya Rasulullah, sakit. Hari ini aku ingin memukulmu dengan tongkat itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wahai Ukasah, jauh nian dari sengaja ingin memukulmu. Tapi kalau engkau ingin membalasku, baiklah. Bilal ambil tongkat yang digunakan di perang Badar di rumah Fatimah. Bilal ke rumah Fatimah dan kemudian tanya, buat apa ngambil tongkat, kata Fatimah. Rasulullah hari ini ingin memukul, ingin dipukul dengan tongkat itu. Maka kemudian Fatimah nangis. Apa? Bukankah Rasulullah sedang sakit? Siapa yang tega-teganya mau memukul Rasulullah? Saya hanya diperintahkan untuk mengambil tongkat itu. Dan tongkat itu dibawa kemudian diberikan kepada Rasulullah di masjid. Begitu sampai masjid, diserahkan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ukasah, inilah tongkat yang aku gunakan di perang Badar. Ambillah dan pukullah aku dengan tongkat itu. Sebelum diambil, Abu Bakar berdiri. Wahai Ukasah, apakah engkau tidak melihat bahwa Rasulullah sedang sakit? Tega-teganya kamu memukul Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, Allah sudah tahu kedudukanmu, duduklah. Berdiri Umar. Wahai Ukasah, Rasulullah sedang sakit. Tega-teganya kamu memukul Rasulullah. Wahai Umar, Allah sudah tahu kedudukanmu, duduklah. Dan itu sampai kemudian Hasan dan Husain. Begitu kemudian sudah selesai, Ukasah mendekati Rasulullah. Dan kemudian tongkat itu diserahkan kepada Ukasah, dan Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, ketika tongkat ini dulu mengenai tubuhku, aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Sekarang kau memakai baju ya Rasulullah. Tidak adil ya Rasulullah. Maka sebagian orang di ruangan itu berteriak, ya Ukasah. Sebagian lagi berteriak, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian membuka bajunya. Dan begitu baju itu dibuka, Ukasah meletakkan tongkat itu dan kemudian memeluk Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin aku tega memukulmu ya Rasulullah. Aku hanya ingin tubuh yang hina ini kelak memelukmu di akhir. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin melihat calon penghuni surga? Lihat orang ini. Setiap hari saya membayangkan seperti Ukasah. Saya kangen sama, ingin memeluk. Seperti halnya, makanya kemudian kalau pagi-pagi itu saya kangen, kadang-kadang saya nyanyi sendiri walaupun mungkin suaranya fals. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Itu visi saya di akhir. Maka setiap hari saya selalu berusaha memantaskan diri bagaimana supaya saya nanti kelak diizinkan oleh Allah memeluk sang Nabi. Sehingga semua perbuatan yang saya lakukan selalu, ini kalau saya lakukan ini kira-kira Rasul seneng nggak ya? Kemudian saya bisa memeluk Rasulullah enggak ya? Kalau enggak maka saya tinggal.
Maka supaya visi akhirat itu tercapai, saya juga menetapkan visi dunia. Ya, jadi jalan. Jadi jalan, supaya saya punya alasan nanti bisa memeluk Rasulullah. Apa visi hidup saya? Saya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih, dan 10.000 diantaranya menjadi kader-kader trainer berkarakter. Setiap hari saya melakukan itu, terus kenapa? Walaupun amal soleh sebenarnya bukan jaminan masuk surga ya. Betul. Kalau Allah tidak ridho. Tapi kalau suatu saat saya nanti ditanya, saya sering memberikan contoh. Ditanya, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga, mengizinkan kamu memeluk kekasihku Muhammad? Maka kemudian saya akan menjawab, ya Rasulullah, ya Allah, bukankah aku sudah menginspirasi 25 juta orang lebih dan 10.000 diantaranya menjadi kader-kader trainer hebat berkarakter? Pantas dong aku memeluk nabiku, pantas dong aku memeluk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kangen ya Allah, aku kangen. Itu kira-kira yang on yang pertama. Ya. Kita On yang pertama yang membuat bercucuran air mata. Ya dari tadi cus-cus. Tapi apakah mungkin nanti Mas Jamil bisa memeluk Rasulullah? Amin, Sementara dia insyaallah. nggak kena tongkatnya Rasulullah. Nanti insya Allah, aduh kan saya sedih lagi. Nanti insya Allah kita semua Berbagai cara manusia bisa itu memeluk Rasulullah. seberbuat Amin. baik. Ya, kita akan bahas lagi. Aduh, ini jangan sedih-sedih terus dong. Kita akan bahas lagi tentang on-on yang lain. Bagaimana cara kita agar bisa hidup selalu on. Tadi pertama adalah vision, tapi setelah itu kita akan bahas lagi ada on-on yang lain. Jangan kemana-mana. Tadi kita telah membahas ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk hidup senantiasa on, hidup senantiasa bersemangat. Ada Salah 4 on. satunya tadi adalah visi On. Vision. On. vision, visi on, vision. Visinya di on. Ada visi dunia, ada visi akhirat. Kalau Mas Jamil visinya adalah Memeluk Rasulullah. memeluk Rasulullah. Kemudian insya Allah. Kalau Kemudian, Uncle Jack apa Uncle Jack? visi akhirat surga. apa? Ingin masuk surga. Amin ya Allah. Amin. Kalau itu amin. termasuk visi on bukan itu Mas Jamil? Kalau visi itu supaya kemudian punya kekuatan, kira-kira yang bisa dibayangkan. Jadi kalau saya ingin memeluk Rasulullah kan bisa membayangkan. Tapi kalau susah dibayangkan nanti dorongannya jadi kurang. Misalnya kalau visi dunia ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, Seperti itu orang apa? bingung. Iya betul. Orang harus bingung. spesifik. Iya. Ini orang bingung juga nih. Secara tidak Karena langsung. nggak spesifik kan. Betul. Jadi kalau saya spesifik menantang seperti memeluk Rasulullah kan bisa dibayangin. Iya. Meluk. Kadang-kadang meluk. Ya. Ya pokoknya bayangin ingin meluk Membayangkan. Rasulullah. Ya. Oke, Boleh yang nyontek pertama nggak tadi kalau visi? agar hidup selalu on, pertama Vision. adalah vision ya. Iya. Kemudian selanjutnya Yang kedua itu nggak cukup hanya vision, harus action. Nah action ini ada aturannya, nggak asal action. Ya kalau dalam bahasa biasakan menggunakan skala prioritas. Gimana sih sebagai seorang Muslim biasakan sibukkan dengan yang wajib dan sunnah. Ya. Sekali-kali yang mubah. Sekali-kali yang mubah itu misalnya ya nonton MU lawan Persib misalnya ya. Itu pernah terjadi MU lawan Persib. Mudah-mudahan. Kan boleh-boleh nonton TV Iya. sekali-kali ya atau Liga Italia di TVRI ya. Main game. Sekali-kali boleh. Ya. Yang makruh tinggalkan. Yang haram campakkan. Jadi kalau bisa setiap hari itu kita melakukan sesuatu yang wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Ya. Supaya untuk mendukung ke visi tadi. Mas. Supaya visinya tercapai. Action kita jadi terarah. Ya kalau enggak ini kan bingung. Betul. Nah sekarang ini banyak yang kebalik-balik ya. Misalnya mohon maaf ya. Merokok itu kan ada ya hukumnya kalau enggak makruh sampai haram lah Haram, ya. ya. Katakan ambil yang makruh. ya. Beli rokok ikhlas ratusan ribu, tapi mau sedekah Mikir. gambar golok. Ada yang ketawa-ketawa di samping. Gambar golok itu pati murah mbak golok berarti Rp1.000. Ya. Kadang orang mau berangkat ke masjid, ini yang sini 100.000, yang ini 10.000. Yang 10.000 nanti buat sedekah di masjid, yang 100.000 buat makan sama beli rokok. Begitu dia sampai masjid, kan khotibnya nggak menarik, akhirnya dia ngantuk. Begitu ngantuk, Salah ngasih. kotak amal lewat, dia salah ngalis, masukin 100.000. Begitu masuk, astagfirullahaladzim. Ini loh, sedekah banyak kok istighfar. Salah dia. Salah dia, sedekah itu kan hukumnya sunnah ya. Kalau beli rokok misalnya tadi makruh, harus dia diprioritaskan sedekahnya lebih banyak ya. Yang makruh-makruh kalau mau, kan makruh juga tidak berdosa ya. Tapi kalau ditinggalkan kan Berpahala. berpahala. Saya juga pernah tuh sholat Jumat gitu ya, pakai celana jeans kan sempit tuh. Di sini ada ngumpul, ada 10.000-an, ada 50.000, ada 20.000. Saya niat pengen itu 2.000. yang 10.000 kan.
susah. Yang mana nih yang 10.000? Pas keluar 50.000. Enggak. Saya tarik 10.000, 50.000-nya nongol. Nggak enak lagi mau dimasukin. Ah, ngomongnya 50.000 masukin. Terus istighfar. Astagfirullahaladzim, 50.000 nyemplung. Iya. Jadi kembali ke situ. Biasakan yang wajib sunnah, berbagi ilmu wajib harusnya jadi prioritas. Ya. Kalau pakai kerangka itu jadi mudah. Misalnya, ini Anda undangan pernikahan. Di rumah ada pertandingan tinju nih di TV. Ya kan? Ngundang menghadiri pernikahan akad nikah itu hukumnya tentu tidak mubah, dianjurkan ya. Ya. Nonton TV itu mubah, nonton tinju. Padahal kita sehat-sehat. Seharusnya kita datangi teman kita yang sedang melakukan nikah, memenuhi undangan, kan gitu. Kalau pakai kerangka ini jadi mudah, ya. Nah itu skala prioritas. Tapi kemudian juga ada yang kita harus melakukan langkah strategis. Apa itu kalau istilah saya? Kita harus melakukan 3 kerja as, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau kerja keras itu melatih otot, melatih kalau bahasa ilmiahnya itu myelin. Di tubuh kita ini ada myelin yang harus dilatih. Yang kalau nggak dilatih, ya nggak akan terbentuk. Jadi kalau kita myelin itu kalau kita ke warteg, saya dulu sering makan di warteg ya. Di bawah itu kalau kita minum teh, di bawahnya itu dedek yang sudah kental itu yang dicuci susah itu. Myelin itu seperti itu. Kalau sudah terbentuk susah dihilangkan. Makanya kalau kita lihat pemain sepak bola Barcelona misalnya, ngoper temannya itu nggak melihat ada temannya. Kita main bola di depannya ada bola ditendang nggak kena. Maka seharusnya seorang muslim itu harus terbiasa kerja keras. Jangan mudah tertipu. Investasi di sini, bagi hasil 10%, dalam sebulan 10%, 8%, 10%, nggak usah keluar keringet, bohong. Ya, kita harus keluar keringet. Betul. Makanya Thomas Alva Edison itu kan pernah bilang ya, keberhasilan itu 99% itu kerja keras, 1%-nya inspirasi. Jadi harus mau keringetan. No pain, no gain. Ya, tapi nggak boleh kita cuman ototnya yang kuat. Kalau ototnya kuat, nanti jarwo kuat. Uncle Jack. Tidak hanya kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Maka kemudian yang kedua harus kerja cerdas. Otaknya ini harus dilatih. Cari cara baru, cara strategi baru. Ya, kita sering mendengar kalau di dalam pengembangan diri ya. Nggak mungkin kita memperoleh hasil yang berbeda kalau menggunakan cara yang sama. Ya. Caranya harus berbeda. Itu kan perlu kreativitas. Otaknya dilatih, kemudian cara-cara baru kemudian digunakan. Nah, itu kemudian itu namanya kerja cerdas. Dan kalau kerja cerdas itu ada ininya, ada keuntungannya. Apa ini ceritanya. Ada orang ngelamar kerja. Begitu ngelamar kerja, Pak, saya mau ngelamar bagian keuangan. Ah, maaf, bagian keuangan sudah penuh. Kalau gitu saya ngelamar bagian umum. Bagian umum juga sudah penuh. Saya pernah jadi sekretaris, Pak. Kalau gitu saya jadi sekretaris. Waduh, sekretaris juga ada. Kesel nih bagian SDM-nya. Di sini sudah penuh, nggak terima lowongan. Akhirnya dia ngeluarkan sesuatu, Pak. Kalau di sini nggak terima lowongan, tolong ini Pak ditulis di depannya tidak menerima lowongan. Ini Pak saya jual 250.000 Pak. Itu kerja cerdas. Tetap aja dia dapat duit ya. Tetap dapat duit, laku. Mau beli berapa Pak? 10 atau 5 kan gitu. Menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya. Tapi nggak cukup kerja keras, nggak cukup kerja cerdas, harus kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Ikhlas itu melibatkan Allah. Mungkin nanti kita bahas. Nah, akan ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar hidup kita selalu on, hidup kita selalu bersemangat menjalani hari demi hari. Kita akan bahas lagi. Kita lanjutkan tentang membuat hidup lebih on. Yang lain lagi, Mas. Tadi kerja ikhlas. Ya, tadi kan ada vision, ada action. Action itu biasakan menggunakan skala prioritas. Sibukkan yang wajib dan yang sunnah. Kemudian sekali-kali boleh yang mubah, tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Terus ada kerja keras, cerdas, dan ikhlas. Ya. Sekarang kerja ikhlas itu apa? Melibatkan Allah. Melibatkan Allah itu kalau dalam bahasa di keluarga saya itu segala sesuatu yang mau dilakukan dimulai dari Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sekarang beda Mas. Apa itu? Foto dulu, foto lagi, foto terus. Taruh di Twitter. Update status. Ya, melibatkan Allah. Artinya sebenarnya intinya kita harus kemudian kalau mau kerja ikhlas itu bertakwa, membawa Allah dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Dan Allah kan sudah berjanji ya, nanti Ustadz Felix bisa jelasin. Kalau siapa yang bertakwa ada 2 janjinya. Dikasih kemudahan, kemudian dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Betul.
Makanya waktu saya dulu haji sama Ustadz Didin, Ustadz Didin Hafidudin itu guru saya di Bogor. Dia bilang, Jamil boleh tanya ya, penghasilan kamu bulan ini berapa? Dalam hati saya mikir, ini orang nanya nggak sopan amat nanya penghasilannya. Sekian, sekitar Ustadz. Bulan depan sekitar sekian. Itu perkiraannya akurat nggak? Akurat Ustadz. Kalau perkiraan akurat berarti kamu masih kurang takwa. Kenapa? Karena orang bertakwa akan mendapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Harusnya tidak boleh akurat. Iya, harusnya nggak akurat, dapat tambahan ini, tambahan ini, tambahan ini. Jadi ini para pemirsa nih, ya, kalau kemudian bulan ini sahabat ini perkiraannya akurat, nih berarti itu Belum takwanya bertakwa. Takwanya perlu ditingkatkan. Orang yang bertakwa itu dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa mayattaqillah yaj'alhu makhrajan. Ya. Akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba anaknya dapat beasiswa. Ya. Apa namanya? Kebetulan saya membina usaha kecil ya. Ada 138 usaha kecil yang saya bina. Oh, Masya Allah. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Akhir Oktober 2012 kita konsolidasi di Jakarta, total asetnya sudah 6,4 triliun. Alhamdulillah. Ya. Gede, banyak ya. Salah satunya begini, Mas, ya, aku perlu modal nih. Berapa? Sekitar 26 juta. Kamu sudah berusaha, saya sudah berusaha. Enggak, maksud saya dengan cara yang ikhlas ini, melibatkan Allah, bertakwa. Terus gimana? Sudah sholat duha belum kamu? Sudah, berapa rakaat? 2. Pengusaha sholat duha 2 rakaat. Pengusaha itu sholat duha minimal 6 rakaat. Kalau duha itu pengganti sedekah. 2 rakaat. 2 rakaat itu. Tubuh kita ini ada 360 sendi. Masing-masing sendi harus disedekahi. Dan itu cukup diganti dengan sholat duha. 6 rakaat kamu. Terus kamu ya harus sedekah juga. Hanya dilakukan itu. Dilakukan itu, duha dia rajin, sedekah dilakukan. 3 hari kemudian anaknya masuk rumah sakit. Dia telepon saya, Mas Jamil bohong. Kenapa? Saya sudah melakukan saran Mas Jamil, anak saya masuk rumah sakit. Ya, saya bilang, sabar kamu. Matematika Allah beda dengan matematika manusia. Itu yang janji Allah. Sabar kamu. Hanya ya apa namanya? Sakit tetap dirawat kurang lebih 11 hari. Begitu 11 hari. Kalau di Jawa itu kan kalau ada orang sakit, nengok ngasih amplop, nengok ngasih amplop. Begitu dia mau melakukan pembayaran, lacinya dibuka. Loh, amplopnya banyak amat ini. Akhirnya dia gunakan untuk melunasi. Loh, kok masih ada sisa ini? Sisanya 26 juta. Dan sisanya berapa? 26.400.000. Masya Allah. Dia telepon saya, Mas Jamil, baru kali ini anak saya sakit, saya untung. Kok untung gimana? Saya perlu modalnya 26 juta, sekarang dapat 26.400.000. Jadi bilang, ya sudah, yang 400 transfer ke saya. Ya kan bantu-bantu ya. Ini bahaya, ini jadi modus ini, nanti anaknya sakit ini untuk cari uang untuk bikin usaha ini. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita mau mudah dalam hidup kita, selain tadi kerja keras, ya, saya sangat menyarankan jangan terbiasa percaya dengan yang instan-instan. Betul. Kalau ada orang datang kepada Anda, Bu, Pak, ini bisnis gak ada risikonya, pasti kemungkinan besar dia pembohong. Ya. Harus ada kerasnya dulu. Harus ya. ada kerasnya dulu. Ya. Harus kemudian kerja cerdas. Kerja ikhlas. Dan kerja ikhlas ini agak susah kalau kemudian kita nggak terbiasa kerja keras, nggak terbiasa kerja cerdas. Ya, maka kemudian libatkan Allah dalam semua aktivitas. Ya. Kalau ketika dulu saya pernah punya bisnis tahun 2001, 11 perusahaan bangkrut 12. Kenapa bangkrut 12? Karena ada teman saya yang tugasnya nyuplai ke saya, dia tidak nyuplai ke tempat lain. Jadi saya bangkrut, dia ikut bangkrut. Ya, kemudian kenapa ini kok bangkrut begini? Ya, semua cara sudah dipakai. Jangan-jangan ada yang salah. Nah, baru kemudian saya ingat cerita Bapak saya, Mil, kalau suatu saat kamu menghadapi masalah, ingat bahwa Allah, dan ingat cerita Bapak ini. Dia ceritanya, ada seorang raja punya 3 penasehat. Kata rajanya, tolong ambilkan buah di taman, dikasih karung. Yang penasehat pertama, raja ini kurang kerjaan, saya ini penasehat, kok disuruh ngambil buah? Akhirnya dia ngambil buah yang jatuh, ngambil buah yang busuk, mentah. Penasehat yang kedua, raja nggak punya waktu memeriksa isi karung. Dia ambil ranting, masukin, daun masukin. Pokoknya kelihatan penuh. Sementara penasehat yang ketiga, apa namanya? Ini adalah titah raja, saya harus memberikan yang terbaik. Dia panjat, ambil yang baik. Dia panjat, ambil yang baik. Dia panjat, ambilkan yang baik. Begitu sore hari, Tuan Raja, titah paduka sudah kami lakukan. Apa yang seharusnya kami lakukan? Akhirnya rajanya bilang, buka karungnya, makan isinya. Artinya, siapa yang pertama rugi? Iya, dia harus makan ranting.
Yang pertama makan daging mentah, buah Buah busuk. Yang kedua makan ranting. Yang ketiga, yang enak apa? Memberi yang terbaik, dapat yang terbaik. Begitu juga kalau kamu mau dapat yang terbaik dari Allah, Berikan kamu yang harus terbaik. terbiasa memberi yang terbaik sama Allah. Allah itu suka kalau pagi-pagi kita menyapa, ya Allah. Belum subuh ini, ya Allah. Aku kangen ingin memeluk Nabi, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Maka bangunlah, beri yang terbaik. Kalau nyumbang, ngasih yang terbaik juga. Jangan nyumbang baju layak pakai. Kita sudah nggak mau pakai, disumbangin. Ya, kan memberikan yang terbaik tadi. Iya. Jangan nyumbang 50.000 nyesel sampai sekarang. Nah, Masih keinget-inget lah sampai diceritain. Hebat banget tuh 50.000 hatatun nyemplung di situ. hukumatuhibun, sampai dia memberikan apa yang dia cintai. Iya, memberi yang terbaik, memberi yang dicintai. Nah. Itu artinya melibatkan Allah, terbiasa kerja ikhlas. Yang ketiga apa? Hidup selalu on. Yang ketiga apa? Masih ada Yang on yang ketiga tiga. itu passion. Passion. Jangan cuman action. Hidup kita ini cuma sebentar, di depan kita ini banyak kebaikan, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kalau kita kalau cuman action, bisa kemudian sia-sia. Maka biasakan actionnya sesuai dengan passion. Ya, Bahasa Indonesianya, Mas. passion itu sesuatu yang kita cintai, yang kita enjoy di situ. Yang kita ringan melakukannya. Yang kita ringan melakukan, pokok seneng banget. Ya, saya misalnya suruh ngisi training, enjoy banget. Dari pagi sampai malam suruh ngisi training, saya kuat. Bahkan tahun lalu saya setiap bulan rata-rata ngisi training 34 sesi. Waduh. 1 bulan. Ya. Tapi sekarang saya minta paling banyak 20 sesi karena saya mau banyak belajar, saya mau lakukan aktivitas yang lain itu ya. Tapi enjoy banget. Itu namanya passion. Dan paling enak, Mbak Oki, melakukan sesuatu yang kita cintai, kita kuasai, setelah itu dibayar lagi. Cocok. Itu pekerjaan Diapresiasi. yang paling enak. Betul. Sebab kalau kerja nggak sesuai dengan passion, seperti yang pernah saya sampaikan, nanti kita menjadi kelompok P16. Apa tuh? Pergi pagi, pulang petang, pantat keot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pas pensiun, penyakitan. Pas. Nah, kita akan bahas lagi, lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi tentang passion ini dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat hidup kita lebih on. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, apabila ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa, bisa di Twitter kita.